Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam santun damai cinta dan kasih sayang. Kula nuwun para pemuda tersebut ini sepuh Bapak Ibu Kang Mas Mbak Ayu, teman sahabat saudaraku dimanapun panjenengan berada. Mohon izin, mohon restu juga karena selalu dimanapun tempat kami berada didatengin banyak teman dan kami udah komitmen sama teman siapapun saudara, sahabat. Bila mana ngejak ngobrol, saya layani selama nggak pres. Kalian ini udah selesai mengerjakan bordiran desain, udah selesai. Nah, seperti ini, mengerjakan desain bordiran. Contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Mengerjakan bordiran seperti ini, udah selesai. Ya, seperti ini, contoh. Saya tinggal melayani ngobrol. Sekarang tamu saya itu masih dirahasiakan. Oke Kang Mas, kita mau ngobrol apa malam ini? Kelanjutan yang kemarin Kang, Ya kelanjutan ya. tentang mati sajroning urip. Oh ya, Ada yang belum tuntas. ya. Menurut saya kemarin kita sudah mencoba membuka mati sakjroning urip. Yang session pertama itu kita coba ulang sebentar. Yang session pertama intinya matikan pikiran kita, matikan hati kita. Tapi sebenarnya bukan dimatikan. Kosongan pikiran kita, kosongan hati kita, kosongan jiwa raga kita selalu diisi Allah di dalam pikiran kita itu, diisi Allah di dalam hati kita itu, dan seluruh jiwa raga kita hanya mengingat fokus kepada Allah. Kita melupakan keduniaan. Lupa bukan berarti lupa nol, tapi kita pakai dunia hanya seperlunya. Nggak mau ribut tentang urusan keduniaan, tata harta wanita hanya sekedar. Nah itu, jadi fokus kepada mematikan seluruh jiwa raga, tapi mengisi jiwa raga kita itu adanya Allah, adanya Allah. Fokus mengingat Allah. Dan yang arti yang kedua, mati sakjroning urip itu sisi negatifnya. Arti dari sisi negatifnya itu orang hidup kok seperti orang mati. Dia hidup tapi seperti orang mati. Ini kan kebalikannya kemarin. Mirip. Kemarin hidup mati tapi hidup. Sekarang hidup Tapi mati. seperti mati. Berarti bukan mati sakjroning urip, tapi hidup sakjroning mati dibalik. Nah, kalau dibalik itu orang hidup kok seperti orang mati. Orang hidup nggak ada gunanya. Dia hidupnya nggak ada berguna. Jadi bahasanya jadi sampah masyarakat. Di mana-mana orang bikin rusuh, di mana-mana orang bikin kacau, di mana-mana orang bikin susah, di mana orang bikin sedih, di manapun orang dia jadi biang kerok masalah, dimanapun tempat berada selalu ia bikin kerusakan, bikin kerusuhan, bikin negatif, bikin angkara murka, menghasut orang, membenci orang, memaki orang, memojokkan orang, dan menyerang orang. Itu yang arti dari sisi negatif, mati sakjroning urip dari sisi negatif, atau bahasanya hidup seperti orang mati, hidup yang tak berguna. Jadi orangnya urip, tapi orang yang gunanya nggak ada gunanya orang itu. Kalau nggak ada malah bersyukur, kadang nggak ada dia malah nyaman. Nah, itulah yang dikatakan sisi negatif dari mati dalam hidup dalam kematian, atau mati dalam hidup. Itu sebenarnya hanya bahasa aja, hanya bahasa pengetahuan aja. Karena orang itu selalu berpikir dua, ada yang berpikir positif, ada yang berpikir negatif. Jadi kalau di dua artikan mati sakjroning urip ya sejati yang pertama, tapi yang kedua itu juga ada orang bilang begini juga ada. Artinya urip enggak berguna. Dari bangun tidur sampai mau tidur bikin kerusuhan, bikin panas hati orang, bikin masalah orang, bikin sakit orang. Di mana-mana kalau nggak ada dia itu malah enak gitu. Ada orang yang kayak itu ada. Kehadirannya itu malah bikin orang masalah. Bikin was-was. Malah bikin was-was, bikin masalah, bikin nggak nyaman orang, kebalikannya orang. Nah orang yang seperti itu ya jangan kita contoh. Bahasanya
Jadilah orang yang kehadirannya dinantikan orang. Jadilah orang yang di mana-mana bikin sejuk hati orang. Jadilah orang yang di mana-mana digunakan orang. Jadilah orang seperti pohon kelapa. Akarnya bisa digunakan, batangnya bisa digunakan. Belaranya buat atap, janurnya buat mantenan, kelapanya buat masak. Gempolnya buat masak juga. Semua dari Batoknya. batoknya dipakai juga, sempatnya dipakai juga. Nah, jadi orang yang kayak gitu, pikirannya dipakai orang, omongannya dipakai orang, tulisannya dipakai orang, gerakannya dipakai orang. Ya, saya buktiin gerakan saya dipakai cucuk lampa. Pikiran saya banyak yang minta konsultasi. Ucapan saya buat nge-MC, buat nyanyi. Bahkan rumah saya aja, rumah zikir. Rumah saya aja rumah ngingetin orang pada Gusti Allah. Karena bentuknya musola. Ya. Rumah saya aja bisa ngingetin orang pada Gusti Allah karena rumah saya bentuk musola. Nah, itu sisanya dikembangkan sendiri. Artinya setiap orang itu ada dua sisi, mengartikan apa-apa itu ada dua sisi. Misalnya Allah, ya Allah pemahaman banyak yang menggalinya dari sisi lain, banyak banget dari sisi mana-mana, ketemunya ya sama. Ada orang ibaratnya nyebut yang Maha Kuasa, ada yang Maha Esa, ada yang Maha Tunggal, ada yang Maha segalanya, ada yang Rahman Rahim, ada yang Allah, ada yang Gusti Allah, ada yang God. Tergantung kembali ke masing-masing. Tapi sejatinya hanya satu. Kayak ayah aja, ayah, Romo, Bapak, Papi, Dedi, Abi. Itu kan intinya orang tua laki-laki. Allah juga begitu. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Cara nyebutnya macam-macam tergantung keyakinan dan agama masing-masing. Cara ibadah juga kembali ke keyakinan dan agama masing-masing. Kalau saya Islam, tapi saya menjaga 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Itu saya. Jadi orang yang kayak saya ini dinantikan negara ini. Negara ini menantikan orang-orang yang kayak kita. Kalau saya sombong, kita dinanti negara kembali ke agamanya masing-masing, tetapi menjaga 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Tidak boleh lagi saling menjelekkan, saling menyalahkan, saling sikut sana sikut sini, saling menyerang. Tidak boleh. Agama kembali ke diri masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama saya. Terus kemudian saling menghormati, saling menghargai. Karena sejatinya Tuhan seluruh dunia hanya satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kalau belum paham sampai situ, itu karena memang belum ada di dalam hatinya, yang masih bermain di luar hati. Itu. Mungkin itu aja yang pertama, jawaban yang pertama. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup untuk yang mati sejeroning ulip ini udah cukup jelas kayaknya. Di sana ada positif dan negatif ya? Iya, betul. Terus ada sisi lain? Ada Yang lain, tanya yang lain? Ada pertanyaan satu lagi Kang, ini tentang makna kalah dan mengalah. Apakah itu sama atau dua sisi yang berbeda gitu? Ngalah dan kalah. Ya, dan terus prakteknya kita dalam kehidupan ini harus bagaimana ya? Ya. Sebenarnya kalah itu ya Gusti Allah, menang itu ya Gusti Allah. Karena kalah ada lahnya, ngalah ada lahnya juga. Nah, yang kalah ini itu Allah berperan pada mendukung perjalanan hidup yang sebagai negatifnya. Sebagai negatifnya ditaruh di bawah supaya ada positif. Kalau nggak ada kalah, nggak ada menang. Tapi sejatinya putaran hidup. Kalau Allah bikin kata menang, nggak ada kalah, dunia nggak jalan. Sejatinya kalah itu juga gerakannya Allah juga. Kalah dan menang hanya milik Allah. Gitu. Tapi kalau ngalah itu beda lagi. Ngalah itu sebenarnya menang. Cuman dia memilih tidak menang. Dia memilih orang lain yang dimenangkan. Dia memilih orang lain yang dihebatkan. Dia memilih selain dirinya
yang dimunculkan. Dia ngalah, dia berserah diri pada Allah. Apapun itu, misalnya masalah ribut, dia sebenarnya menang, tapi dia ngalah aja lah. Kasihan dia. Dengan dalih banyak 1000 macam alasan. Kasihan dia. Nanti kalau saya lawan, habis dia. Nanti ujung-ujungnya masuk tahanan. Ujungnya menang jadi arang, kalah jadi abu. Sama-sama nggak enaknya. Ya udahlah, nyari perdamaian, saya ngalah aja. Kita dengan anak kita, sebenarnya bagian saya ayam nih. Karena melihat anak nggak tega, kita nggak makan ayam. Ya udah, jatah saya biar anak aja, ngalah aja demi anak. Lah rata-rata begitu, mau makan ayam aja nggak tega kita. Udah buat anak saya aja gitu. Kita makan pakai tempe sama sambelnya aja. Ngalah demi anak. Ngalah demi siapa dulu kan gitu. Nanti merebutan warisan. Kita udah ngalah aja. Saya orang yang paling tua, rebutan warisan saya nggak mau, udah buat kalian semua aja. Kalau saya dikasih monggo silakan, nggak juga nggak apa-apa. Lu ngalah, itu orang ngalah. Di mana pun kita berada, ngalah. Orang-orang yang berjiwa ngalah, bersifat ngalah itu dia tidak menunjukkan dirinya, dia tidak merasa hebat dirinya, identik dia tidak menyombongkan dirinya, identik dia keakuannya sudah tidak ada. Orang yang ngalah itu udah menghilangkan akunya. Dimanapun tempat berada, masalahnya ada masalah sholat. Kalau masih ada yang sepuh-sepuh, udah yang imamnya yang sepuh aja kita ngalah, yang sepuh-sepuh semua. Bila mana semua yang tidak ada yang sepuh dijumenengkan yang lain, nggak ada lagi. Terus di situ nggak ada yang atasi, ya kita paling depan, kita harus ngimami. Jadi orang yang paling ngalah, di mana-mana ngalah. Identik hidup kita selalu menghormati yang lain, menghargai yang lain. Kita hidup di bawah orang lain. Kita hidupnya nggak di atas kepala orang lain. Kayak saya itu nggak mau di atas kepala orang. Di mana-mana ketemu orang, saya nunduk, salaman aja nunduk. Karena sejatinya praktek sholat 40 rukuk, itu prakteknya ya di masyarakat. Kita hablun nas, waktu rukuk itu kan sejatinya kita praktek hablun nas, nunduk. Yang bisa praktek malah orang Jepang itu. Yang bisa praktek orang sholat kita itu orang Jepang, praktek di masyarakatnya, bukan sholatnya, praktek di masyarakatnya orang Jepang praktek. Arigato, dia nunduk kan. Setelah nunduk, yang ditundukin nunduk juga. Ini refleks dari hukum timbal balik. Siapa menghormati akan dihormati, siapa menghargai akan dihargai. Nah, namun sejatinya dia menang, apapun menang dia. Mau namanya ngalah kok. Karena dia lebih baik bersandar pada Allah. Karena di pikiran dia, orang yang ngalah itu selalu ada Allah. Di dalamnya selalu ada Allah. Berarti kalau ngalah itu, dia sudah meninggalkan sifat yang sifatnya keduniaan. Masalah remeh-temeh, lebih baik mikirin Allah daripada mikirin dunia. Itu masalah remeh-temeh. Hari ini aja saya ada masalah. Saya pesen Sri Kandi, dikirimnya Arjuno. Tapi ini ternyata malamnya datang lagi barangnya. Itu nanti saya klarifikasi nanti. Kalau saya nggak ngalah, nggak menata hati saya, nggak menata pikiran saya ngamuk, saya marah. Tapi saya malah ketawa nyengir kan, oh ini ada salah. Mudah-mudahan kalau dia niatnya nggak bagus, jadikan dia orang soleh, orang baik. Ternyata malamnya ada kiriman barang lagi, oh ternyata ini ada salah miss atau salah kerja atau salah proses aja. Nanti klarifikasi itu. Jadi orang yang ngalah itu sejatinya menang, tapi dia berposisi selalu lebih baik. Saya menginginkan perdamaian, kesejahteraan, kemuliaan. Jadi saya ngalah, selalu ngalah. Punya keyakinan iya, orang yang ngalah akhirnya menang. Di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, di dalam pikiran dan hatinya, dia punya keyakinan. Saya sejatinya pemenangnya. Dan orang yang ngalah itu endingnya nanti menang, apapun itu. Apapun itu. Nah, yang kembali ke yang kalah tadi. Ya kalah itu sejatinya harus bisa menerima orang yang kalah itu. Sejatinya juga menang. Kalau dia bisa menerima, saya siap salah, saya siap kalah, jenengan menang, jenengan hebat, itu pemenang juga. Tapi yang jadi masalah, bila sudah kalah, nggak mau mengakui kekalahannya. Sudah kalah, dia nggak mau mengakui salahnya. Itu yang jadi masalah. Tapi orang yang salah, ngaku salah, dia adalah pemenang. Orang yang kalah, ngaku kalah, ia adalah pemenang.
Jadi sejatinya menang dan kalah itu letaknya pada yang hati bersih, pikirannya yang jernih, yang berpatokan kepada Allah. Makanya pemenang sejati dalam hidup ini, misalnya politik, ada politik atau partai politik atau pemilihan apapun tentang politik. Yang pemenang sejati itu yang kalah hatinya bersih, pikirannya bersih, ingat Allah. Yang menang pikirannya bersih, hatinya bersih, ingat Allah. Itu pemenang sejati. Jadi dua-duanya menang. Yang kalah juga menang, yang menang juga menang, yang kalah juga menang. Kalau yang kalah hatinya bersih, pikirannya bersih, ingat Allah. Yang menang juga sama, hatinya bersih, pikirannya bersih, ingat Allah. Itu pemenang. Jadi dua-duanya menang. Tapi yang kalah dalam hidup ini, dia udah menang, hatinya kotor, pikirannya kotor, perilakunya kotor, ia kalah sejatinya. Hanya menang di urusan pemilihan. Tapi dalam hidup ini kalah dia. Malah sejatinya yang kalah dalam pilkada, yang kalah dalam urusan pilkada, tapi hatinya bersih, pikirannya jernih, perilakunya, akhlaknya mulia, itu pemenang dalam sejatinya hidup ini gitu. Seperti Kurawa sama Pandawa, ibaratnya seperti itu. Menang kok cara-cara yang salah, itu Kurawa yang 100 itu menang dengan cara-cara yang nggak benar. Tapi yang menang, yang sejatinya cara-caranya benar. Dari caranya benar, ikutin prosedur, dan semuanya benar. Itu pemenang sejati. Makanya sebenarnya bisa disimpulkan. Kita mau jadi Kurawa apa jadi Pandawa? Kita mau berprinsip pada yang benar apa yang salah? Kalau saya sendiri mengikuti hati, makanya berkali-kali pemilihan saya kalau misalnya dikasih duit, saya menolak, nggak mau menerima saya. Kalau saya menerima uang itu saya simpan, nanti makainya setelah pemilihan itu jadi halal. Tapi kalau makainya sebelum pemilihan haram. Menerima duit kok makainya sebelum pemilihan umum haram. Tapi makainya setelah pemilihan halal. Karena dengan maksud kalau memberinya yang setelah pemilu itu dia sedekah atau syukuran. Tapi kalau sebelum namanya nyogok. Ngasih sebelum pemilu namanya nyogok, menyuap. Tapi kalau ngasih setelah pemilihan itu mulia. Makanya ayo seluruh Indonesia kembalikan lagi ke jati dirinya bangsa Indonesia ini. Pemilihan apapun jangan patokannya duit, tapi hati yang bersih, pikiran yang jernih. Dan mohon sama Allah, kembalikan lagi ke rahasia. Luber, langsung umum, bebas dan rahasia. Masalah milih kembali ke masing-masing, kan gitu. Tapi yang paling penting, pemilihan itu adalah kompetisi, mencari putra terbaik, bukan perlawanan, bukan permusuhan. Rahasiakan dan benar-benar murni dari hati yang bersih, pikiran jernih. Kalau sudah awal yang benar, itu 50% kerjaan kita selesai. Kalau udah awal yang benar, itu insya Allah kedepannya negara dan negeri ini, dunia ini akan berada dalam kebenaran. Berarti bersama Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu sejatinya seperti itu. Jadi makanya kalah dan menang itu hanya milik Allah. Salah dan benar hanya milik Allah semata yang punya itu. Sejatinya itu. Hanya Allah yang punya ketentuan salah dan benar. Kalau manusia itu hanya bisa mudah-mudahan kita benar. Kalau nggak percaya, siapa yang berani menyatakan sholat saya diterima, saya akan masuk surga? Yang berani menyatakan jajal, suruh ngomong di video. Saya tak ingin tahu orangnya. Yang udah bisa memastikan saya masuk surga, ibadah saya diterima. Ada seperti Ahok itu ada. Saya bakal masuk surga nanti itu. Karena keyakinan dia benar-benar yakin. Kan gitu, Ahok pernah bilang gitu. Itu benar. Dia meyakini karena perbuatan dia waktu itu merasa dirinya benar. Dan keyakinan dia pada Tuhannya itu yakin, saya yakin suatu saat saya masuk surga, saya yakin suatu saat saya diterima di situ yang Maha Esa. Karena keyakinan dia saat itu memang sangat luar biasa. Nah ini kembali ke masing-masing. Saya nggak mendukung Ahok juga, saya kepada Ahok juga baik, kepada yang lain juga baik, kepada siapapun saya baik. Saya nggak mau kalau ada permasalahan, saya nggak mau dia ada di sebelah pihak-pihak, nggak mau. Seperti contoh ini, PR kita kepada masyarakat Indonesia bahkan sedunia, ayo 3 Fatihah, kalau bisa 5 Fatihah.
Satu, Fatihah untuk kemerdekaan Palestina. Dua, untuk kebaikan Israel. Ketiga, untuk perdamaian Palestina dan Israel. Karena kita jangan negatif, ayo kita rubah. Karena hukum atau aturan yang lama itu kalau kita dengan orang yang baru, bermindset orang yang baru itu bisa dirubah. Seperti halnya zamannya Bisma yang Agung, peraturan yang lama, kata-kata yang lama bisa dirubah dengan kata-kata Bisma yang baru. Ayo kita rubah mindset sedunia. Doakan kemerdekaan Palestina, doakan kebaikan untuk Israel, dan doakan antara Israel dan Palestina berdamai, menjadi saudara yang saling mengasihi, saling cinta, damai, dan kasih sayang. Perang hanya bisa diakhiri dengan perdamaian, dengan membawa cinta dan kasih sayang. Berikutnya yang PR keduanya, berdoa untuk Ukraina dan Rusia berdamai. Ketiganya, untuk berdamai dunia, Al-Fatihah. Supaya kita itu nggak melihat perang. Jadi yang kita lihat itu seperti surga. Surga itu nggak ada perang. Surga itu tempatnya orang baik-baik. Surga itu tempatnya orang nyanyi-nyanyi. Surga itu tempatnya orang bahagia. Surga itu tempatnya orang bersaudara. Milik kita apa-apa bersama, saling membantu, saling menolong. Nggak ada ini milikku, ini milikmu, nggak ada. Jadi surga itu. Surga dunia itu. Bertemu dengan orang-orang baik, senyum, sapa, nyanyi-nyanyi, ceria dengan keluarganya, dengan siapapun baik, gak ada musuh. Sedunia adalah saudaraku. Selalu dekat dengan Allah. Apapun yang ia mau ada. Pengen bakso lewat. Pengen bayar utang ada yang order. Pengen bayar rumah ada yang order. Pengen apa saja disiapin Allah. Nah, ini surga dunia. Kalau surga akhirat saya belum bisa buktiin. Kalau surga dunia saya buktiin. Kalau pengen ketemu, ayo tak bersama-sama belajar. Oke, ini tentang kalah menang. Ya, satu lagi masih ada enggak? Ada enggak? Satu lagi tentang perlombaan kan. Nah, perlombaan kan menang dan kalah itu kadang-kadang ada di dalam perlombaan. Iya, benar. Nah, sejatinya perlombaan itu perlombaan apa sih yang harus kita yang harus manusia ini berlomba dalam hal apa sih? Ya berlomba dalam kebaikan. Kalau perlombaan itu kan sejatinya memang fastabiqul khairat. Sebenarnya fastabiqul khairat yang dianjurkan kan. Kata-katanya kan fastabiqul khairat. Saya dapat masih kecil ini. Dulu ini Pak Tomo yang di kampung saya itu sering khotbah dia. Waktu kecil saya udah kerekam itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Sejatinya berlomba-lomba itu mencari kebaikan. Di dunia ini berlomba-lomba mencari kebaikan. Makanya kemarin saya melihat di situ ada keributan. Saya pikir orang itu hebat. Gitu. Ya ada satu grup lah. Saya pikir orang-orang itu hebat. Ternyata orang-orang yang selama ini saya anggap hebat itu sedikit sek dan ribut kan. Berarti jauh apa yang saya bayangkan. Ternyata orang itu masih bisa marah, orang itu masih keras, orang itu masih belum bisa ikhlas, sabar mentok, ilim mentok, dan pasal mentok. Masih ada amarahnya gitu. Saya pikir orang itu sudah tidak ada bisa marah. Terus saya saat itu gini, berarti kita semua lomba-lomba bersihkan hati dan pikiran. Lomba-lomba bersihkan hati dan pikiran. Sejatinya hidup itu lombanya itu. Jadi dalam perlombaan hidup ini, itu pemenang sejati yang bisa bersih pikirannya, yang bisa bersih hatinya, yang bisa bersih jiwa raganya, dan selalu ingat Allah. Itu pemenang sejati. Lomba apapun juga kan sama. Lomba itu hanya permainan kan? Tapi sejatinya lomba itu ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Orang Buddha mencari kebaikan, orang Islam mencari kebaikan, orang Kristen mencari kebaikan, orang kepercayaan kebaikan, dan semuanya lomba-lomba mencari kebaikan. Dan nanti endingnya itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang terpenting dalam keseharian kita itu bagaimana caranya kita itu selalu berbuat baik, benar dan benar gitu.
bener dan bener, pinter nggak ngeblinger, pinter dan ngerti, bisa ngomong ya bisa praktek. Makanya kalau model saya itu bukan ngomong katanya, ngomong yang setelah saya praktekkan, itu model saya. Makanya bahasanya orang-orang mencari kitab, orang-orang baca kitab, saya nggak malah bikin kitab, saya ngarang kitab, ngarang buku, banyak sekali buku saya. Tapi yang baca kitab bagus, yang nyari kitab bagus, kan kembali ke diri masing-masing. Tapi saya sudah menulis buku, bukan membaca lagi. Nah, membaca itu bukan hanya yang tertulis, membaca itu bukan hanya yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Nah itu ya, yang paling penting membaca diri ini. Kita harus bisa membaca diri kita sendiri. Kita harus bisa ngawasi kita harus bisa melihat kita harus bisa mengawasi diri kita. Kita harus bisa membaca diri kita. Percuma bisa membaca orang lain, bisa apapun, tapi membaca dirinya nggak bisa. Percuma orang bisa nyalain orang lain, tapi menyalahkan diri sendiri belum bisa. Karena orang yang hebat itu orang yang sudah menemukan salah dalam dirinya, kemudian dibeneri, menemukan kurang dalam dirinya, kemudian ditambahi. Menemukan apapun dalam dirinya yang bisa menempatkan pada dirinya, bisa membawa dirinya, bisa menempatkan dirinya. Itu menjadi sejatinya manusia, dan di dalam dirinya tidak ada sifat hewani lagi. Dia menjadi sejatinya manusia, sejatinya manusia. Manusia itu seperti apa sih? Ya manusia udah nggak ada sifat binatang lagi. Manusia sifatnya benar-benar jadi manusia sejati, yang sesuai dengan maunya Allah, yang dikehendaki seluruh alam. Itu adalah sejatinya manusia yang selalu membawa damai dan cinta dan kasih sayang, membawa akal sehatnya, membawa hatinya, membawa jiwa raganya pas sesuai dengan maunya alam, pas sesuai dengan maunya Allah, pas dengan sesuai maunya sesama manusia. Itu baru manusia yang sejati. Mungkin coba dulu ini, itu masalah perlombaan. Jadi lomba itu sifatnya apa? Lomba 17 Agustusan, lomba tahta, harta, dan wanita. Untuk lomba itu keduniaan, semua sifatnya keduniaan. Kalau bergelut pada itu, ingat-ingat, biar kita nggak sakit hati, biar kita tidak terpancing emosi dan segala macam. Itu mah keduniaan. Nggak usah terlalu berlarut ngurusin keduniaan yang melupakan kita pada Tuhan. Nggak ada gunanya semua. Mau ribut masalah presiden, jadi kalau kita nggak kerja, ya nggak dikasih uang presiden. Dari bupati sampai gubernur, dari Pak Camat, dari Pak Kepala Desa, dari Pak Lurah, RT RW lah. Kalau kita nggak kerja, nggak usaha, ya nggak dijamin Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, nggak jamin kita. Makanya percuma aja kalau ribut, tapi harus memilih, tapi harus ikut peran serta dalam kancah politik. Karena negara ini dibangun berdasarkan partai politik. Harus tahu dan harus cerdas. Jangan sampai kita jadi orang nggak cerdas. Jangan sampai kita jadi orang yang ikut-ikutan, nggak punya pendirian. Harus selalu membawa kebenaran dimanapun tempat berada. Siapa yang selalu membawa kebenaran, keadilan, kesabaran, keikhlasan, ia dan mengarahkan manusia pada Tuhannya, ia ada kekuatan dari langit. Buktikanlah itu. Saya ulangi sekali lagi, siapa yang selalu membawa kebenaran, keadilan, mengarahkan orang pada Tuhannya, keikhlasan, kesabaran, kebaikan, dimanapun tempat berada, ia ada kekuatan dari langit, ada kekuatan dari seluruh alam, ada kekuatan dari Gusti Allah dengan sendirinya. Karena alam ini memproses. Kita berbuat baik, alam ini memproses ikut baik. Kita berbuat jahat, alam menolak. Kalau ingin selaras dengan alam, ya ikuti proses alam ini, selaras dengan alam, sama dengan sifatnya alam. Nah itu nanti penjelasan yang lain kali. Kita harus selaras dengan alam, harus sama dengan sifatnya alam. Makanya nanti alam, orang yang bertakwa itu selaras dengan alam. Kalau kita udah selaras dengan alam, alam itu merespon kita. Jadi di mana tempat berada, kita ada hukum keseimbangan dengan alam.
Karena alam itu mbah kita. Kenapa saya katakan mbah kita? Karena lahirnya duluan alam ini daripada kita. Berarti kita harus berguru pada alam. Kita harus luas dengan alam. Mungkin itu aja teman sahabat saudara dimanapun berada. Bila ada salah, saya minta maaf. Ini bukan berberat untuk menasihati atau untuk menasihati untuk menggurui, namun yang berbagi sharing komitmen saya di mana tempat berada saya siap ngobrol tentang belajar baik dan ketuhanan dan kehidupan. Sekali lagi bila ada salah minta maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.